Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404131709. Pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SDIT Ummul Qura Depok kelas 3 dengan materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayaknya semangat banget nih hari ini ya. Masya Allah. Pak I mau tanya kabar kalian dulu. Dijawab ya. Sabahul khair. Kaifa halukum? Masya Allah. Alhamdulillah, I'm fine too. Masya Allah, tepuk tangan semua buat kalian. Luar biasa semangat sekali ya hari ini. Kayaknya ada sesuatu nih, jadi semuanya semangat. Ya. Oke kelas. Sebelum kita mulai, let's start with saying basmalah. Oke, hari ini sudah tahu ya, seperti biasa kita akan belajar pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan kali ini, tahu materinya apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat sambil dilihat bukunya, yang sudah pegang bukunya, ya silakan dilihat. Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Sebelum mulai, tadi udah baca basmalah, sekarang kita berdoa, yaitu doa belajar. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Orang setiap hari baca doa belajar, pasti bisa. Kita mulai. Wahid, doa belajar. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau saya mau cek nih hari ini siapa yang nggak masuk ya? Ada berapa orang ya? Oke, yang pertama Ardiana Junaira Yusuf ada hadir? Hadir. Yang kedua, selanjutnya siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Wah, udah ditulisin sama Pak Rifai. Ya, apa materi minggu yang lalu? Ya, hari ini adalah materinya tadi udah dibaca. Apa materinya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Allah sayang sama kita, maka Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Maka hari ini kita akan belajar cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pernah berterima kasih sama Allah? Gimana caranya? Hah? Kita mengucapkan hamdalah, ya. Ada beberapa pertanyaan
pertanyaan sebelum kita masuk kepada materi. Yang pertama, Pak Rite mau menanyakan, ada hal yang menyenangkan apa yang kalian rasakan pada hari ini? Perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan hari ini sebagai wujud syukur kepada Allah? Ya, ayo. Dan kita baca sama-sama tujuan kalian, kita semua, kalian mempelajari materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca bareng-bareng. Wahid isnani salasa. Menjelaskan makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Ya, kita explain dulu. Kalau pagi-pagi bilang nikmat, ya, kalian angkat kedua tangan. Ini ya. Nikmat, angkat tangan, syukur, pegang ke dada. Sambil senyum. Oke, diulang ya. Nikmat, syukur, nikmat, salah kan? Nikmat, syukur, syukur, nikmat, nikmat, syukur, syukur, nikmat, 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 syukur, syukur, nikmat, syukur, syukur, nikmat, nikmat, syukur. Ini yang usahakan kita. Sebelum kita ke materi, ya, kalian pernah berpikir enggak? Mari kita tanya nih, kalian pernah berpikir enggak? Ya, udara, oksigen yang kita hirup setiap hari, ya, yang kita hirup setiap hari, ya, kalian pernah berpikir enggak? Ya, sudah berapa uang yang kita keluarkan jika udara atau oksigen yang kita hirup itu berbayar? Kalian dulu tahu nggak orang yang pernah kena COVID, ya, terutama lansia, ibu-ibu lansia atau kakek-kakek, nenek-nenek, itu sebenarnya bukan hanya orang tua, tapi kebanyakan pasiennya orang tua membutuhkan oksigen. Pakai apa namanya? Tabung oksigen. Satu tabung oksigen itu yang kecil itu bisa harganya hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Dan itu paling cuma beberapa hari saja 1 juta. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, ya. Salah satunya nikmat menghirup udara yang segar, yang bersih. Secara istilah kita yakini di dalam hati, saya mengakui dengan tulus bahwa semua nikmat datangnya hanya dari Allah Subhanahu, bukan dari yang lain, semuanya dari Allah. Yang kedua, ya, dengan lisan. Caranya apa tadi? Ini sebutin. Caranya apa? Menyebutkan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi kita kembalikan ke Allah, karena yang memberikan nikmat adalah Allah. Yang ketiga, kita amalkan dengan perbuatan, ya. Kita gunakan nikmat yang sudah dikasih dari Allah untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Tadi kalian sholat di dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi, ya, itu ada 2. Orang yang bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Kalau dia kufur, maka Allah akan menghilangkan nikmatnya. Dia bersyukur dilipat ganda nikmatnya, dia kufur menghilangkan nikmatnya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita ke video. Ya, siapkan catatan, buku tulis dan alat tulis kalian. Ya, kemudian simak dengan teliti, perhatikan setiap kejadian dalam video tanpa
ada yang berbicara, ya. Terus kemudian catat poin penting, tulis pesan moralnya dan contoh perilaku bersyukur dari yang ada di video tersebut. Nih, yang dicatat, dengerin. Catat poin penting, pesan moral dan contoh. Ya, mari ulang pesannya sama contohnya. Terus kemudian perilaku bersyukurnya di dalam video itu apa? Paham? Yuk, kita saksikan bersama. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran untuk kita tetap bersyukur dan bersabar dalam kondisi apapun. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditulis tadi pesannya, terus kemudian pelajarannya. Tuliskan pesan moral dan contoh, ya, perilaku bersyukur yang ada dalam cerita. Yuk, silakan ditulis di buku di tengah-tengah, ya, di yang putih. Yuk, pesan moralnya apa? Contohnya seperti apa? Ya, tadi apa? Dia tetap orang-orang tidur, dia bangun sholat. Artinya apa? Ya, dia selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok yang tadi apa? Gitu. Silakan, tidak sendiri-sendiri, nggak apa-apa, barengan aja. Ya, didiskusikan. Nah, didiskusikan. Ini udah kita bagi kelompok ya. Didiskusikan. Ya. Pesannya apa? Pesan moralnya apa? Dari video tadi, ya. Terus contoh perilaku bersyukurnya di dalam cerita itu seperti apa? Silakan didiskusikan dengan teman sebangkunya, ya. Satu, nanti ada yang nyebutin satu ya. Perwakilan setiap kelompok nanti menyebutkan hasil diskusinya. Ya. Bebas. Kamu lihat dari video tadi kira-kira ada berapa pesan moralnya? Sama contohnya, contoh bersyukurnya. Kalau ada yang sudah boleh duluan maju. Ayo kelompok mana? Oke. Yang keras ya, bacakan sebelah sini. Oke. Ya. Silakan dibacakan. Tolong yang lain dengarkan. Nanti ditanggapi. Sekarang kelompok 6, silakan dibacakan. Dari sini ya. Ya, siapa yang membacakan? Yang keras? Nah, itu pesan moralnya. Bersyukur dan bersabar. Terus walaupun sakit masih tetap bisa beribadah. Sama ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Sudah ada pesan moralnya dan sudah ada contohnya. Silakan duduk. Oke, selanjutnya pasti yang lain berbeda dong. Ayo, kata lagi. Walaupun dalam keadaan sakit tetap bersyukur. Berzikir kan? Apa lagi? Bersyukur walau dalam keadaan apapun. Itu? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, pesan moralnya apa tadi? Ya, beliau ya tetap bersyukur dan bersabar walaupun dalam
kondisi yang tidak memungkinkan. Apa yang tidak memungkinkan? Beliau sakit, tangannya, kakinya lumpuh, tangannya tidak bisa digerakkan, dalam keadaan tidur, matanya buta, buta kan? Matanya buta, apalagi bahkan di riwayat lain tangannya buntu. Nanti silahkan dicek. Jadi nggak punya tangannya ya, matanya buta, yang hanya bisa dia lakukan adalah mengingat Allah dengan cara berzikir. Ya, biasanya lagi sehat, dia lagi tidak terbaring ya, dia selalu digendong sama anaknya buat sholat. Dia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan orang-orang tidur dia tetap bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, bayangkan kita yang normal aja bangun susah. Dia yang sudah sampai lumpuh masih tetap melaksanakan sholat. Anaknya sampai meninggal, ya. Dan akhirnya kemudian beliau juga meninggal. Ya. Dan sebelum sakit beliau adalah seorang hakim. Tadinya diangkat menjadi hakim, tapi tidak mau. Luar biasa, ya. Kurang bersyukur apa coba? Apalagi kita nih, ya. Kesimpulannya tuh ya, yang tadi Pak sampaikan, ya. Apalagi kita yang lengkap badannya, semuanya berfungsi, harusnya rasa syukurnya lebih besar dibandingkan tadi siapa namanya? Abu Kilabah, ya. Abu Kilabah luar biasa. Itu jadi contoh, ya, yang tadinya tidak memungkinkan, tetap karena kekuatan keimanan dia, rasa bersyukurnya, maka kemudian bisa dia lakukan. Terlebih apalagi kita lengkap semua badannya, dikasih sehat, dikasih yang lainnya, ya. Itu ada yang mau ditanyakan, ya? Apa? Bersyukur, ya. Kalau yang nggak ada gimana Pak? Tetap bersyukur. Allah udah ngasih sama kita. Tadi katanya kalau jenggot Pak, ya kita bersyukur. Anda baru punya jenggot bersyukur. Kamu belum tentu, ternyata kalau dewasa bisa jadi punya. Bahkan tahu tadi rumahnya tidak layak huni, bubuk reot, ya udah jelek reot itu udah mau rubuh, ya. Aslinya bubuknya udah mau rubuh reot, tapi beliau tetap bersyukur kepada Allah. Kalau nggak ada yang menemukan, wallahu alam bagaimana yang terjadi, ya. Abu Kilabah adalah salah satu apa namanya? Oke, tension. Silakan buka LKPD-nya halaman 131. Halaman 131 dikerjakan. Iya. Ya. Yo, silakan dikerjakan. Jelaskan pengertian bersyukur. Nah, udah tahu bagaimana cara mensyukuri ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki, ya. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus kita gunakan untuk apa saja. Apa yang dimaksud dengan kufur nikmat? Ya, terus apa lagi? Apa janji Allah bagi orang yang kufur nikmat? Seru banget ya. Ya, 5 menit lagi selesai ya. Ya, sebentar ya. Ya, sebentar ya. Udah? Oke, sip. Sudah ya? Kalau sudah, lihat halaman 133. Halaman 133. Ya, LKPD-nya tinggal dicek nih coba. Ya, paling ini cuma 5 menit beres lah. Ya, kita cek. Ini dulu. Silakan. Sudah? Ya, nanti
kondisi ya di LKPD-nya. Nanti dikumpulkan kalau udah selesai pembelajaran ya, dikumpulkan ke pari-pari. Oke, selanjutnya sebelum penutup kita refleksi terlebih dahulu. Menurut kalian nih, apa satu hal yang baru yang kalian pelajari kali ini tentang rasa syukur? Ayo, satu hal baru yang bisa kalian pelajari dari rasa syukur apa? Tentang bersabar dalam kondisi apapun. Biasanya taunya syukur doang kan? Oh ternyata nggak hanya syukur, kita juga harus bersabar. Itu yang baru diketahui. Benar sekali. Biasanya kita nyebut bersyukur. Ternyata bukan hanya bersyukur doang, kita juga harus sabar. Kalau cerita tadi, gimana kurang bersabarnya siapa? Abu Kilabah. Ya, dia bersyukur, dia juga bersabar. Itu poinnya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, nih sudah Pak Ridai kasih tahu nih dari sekarang nih. Materinya adalah tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Nanti kalian bisa baca dulu di rumah ya, dibaca-baca. Jadi pas pertemuan selanjutnya sama Pak Ridai, kalian sudah ada bayangan, ya, sudah tahu oh seperti ini, ya. Baik, sebelum itu kalian ada misi. Ada misi kebaikan. Setelah pelajaran ini, kalian punya tugas. Ya. Kalau setelah pelajaran ini berarti tugasnya bisa boleh masih di sekolah, boleh ketika udah di rumah. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah kalian praktekkan satu ucapan alhamdulillah dengan penghayatan, ya, setelah pelajaran, ya. Tapi dengan penghayatan, nggak sekedar alhamdulillah gitu aja, tapi alhamdulillah gitu, ya. Terus apa lagi? Satu perbuatan baik, ya, boleh ke teman atau orang tua, boleh ke teman atau orang tua, boleh, itu bagus banget, nolongin teman. Pertemuan selanjutnya Pak tanya ya, kamu udah bilang alhamdulillah dengan penghayatan atau belum? Terus kamu sudah melakukan hal yang baik sama orang tua dan teman atau belum? Sampai sini paham? Paham dong? Paham, nah, ya. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai, ya, waktunya sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu panjang umur, amin, kesehatan, amin, dan dimudahkan setiap urusan-urusan kita.